Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hasri dari kelas E4 dengan nomor pokok mahasiswa 10.12.0350, Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi konsep peramalan sumber daya manusia. Proses peramalan atau forecasting kebutuhan SDM. Peramalan kebutuhan SDM atau forecasting adalah suatu proses dalam meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa mendatang. Cara kerja peramalan SDM. Tiap perusahaan mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga ramalan kebutuhan tenaga kerja pun juga harus dibuat berbeda-beda sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Teknik peramalan kebutuhan SDM. 1. Ekstrapolasi. Teknik ekstrapolasi menggunakan data-data terkait tingkat dan jenis perubahan yang pernah terjadi di masa lalu sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan kondisi yang memungkinkan besar akan terjadi atau bahkan terulang di masa mendatang. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa kehidupan organisasi akan selalu berulang atau kontinum. 2. Indeksasi. Teknik ini berbasis indeks yang isinya informasi mengenai tingkat perkembangan karyawan. Indeks tersebut digunakan untuk mengestimasi kebutuhan SDM perusahaan di waktu yang akan datang. Lebih cocok jika diaplikasikan untuk forecasting jangka pendek karena bersifat konstan. 3. Analisis statik. Teknik analisis statik menggunakan data statistik untuk memperhitungkan perubahan yang kemungkinan besar merupakan penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. 4. Teknik DLP. Teknik ini membutuhkan partisipasi dan keahlian sekelompok orang atau biasanya manajer. Dalam hal ini, para perencana di Departemen SDM berperan sebagai penengah dan bertugas menyimpulkan berbagai pendapat serta melaporkan kesimpulan dari pendapat-pendapat para partisipan tersebut. Langkah-langkah dalam meramalkan kebutuhan SDM. 1. Menentukan tujuan peramalan. Forecasting diperlukan untuk merencanakan masa depan, makanya harus mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apa tujuan yang ingin dicapai perusahaan, lalu peramalan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang diperlukan. Setelah memiliki teknik, metode, dan proses yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan, barulah Anda lanjut mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi setiap data yang diperlukan dalam proses forecasting. 3. Memilih dan menguji metode peramalan. Cara yang paling umum digunakan untuk menguji suatu metode adalah dengan mencari 2 atau 3 metode yang terbaik, lalu mengujinya pada data historis perusahaan untuk melihat metode atau model forecasting mana yang paling akurat dan cocok diaplikasikan. 4. Menghasilkan peramalan. Setelah menentukan metode atau model forecast atau peramalan mana yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah menghasilkan ramalan yang kita butuhkan. 5. Memantau keakuratan peramalan. Setelah membuat ramalan, kita harus mencatat kondisi apa yang sebenarnya terjadi, lalu menggunakan informasi tersebut untuk memantau keakuratan peramalan kita. Perlu diketahui bahwa metode peramalan yang terbaik pada masa lalu belum tentu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan. Makanya, kita harus selalu bersiap merevisi metode peramalan seiring dengan perubahan data yang digunakan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.